Shalom, selamat kita ketemu lagi dengan Kids Worship Rumah Penjunan. Anak-anak, apa kabar semuanya? Sudah siap untuk belajar firman Tuhan hari ini? Oke, kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang apa ya? Dari firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 21. Kejadian 28 ayat 10 sampai 21. Kita akan belajar tentang Yakub yang diberkati Tuhan. Oke anak-anak, sudah siap untuk baca firman Tuhan? Yuk kita sama-sama perhatikan dengan baik-baik bagaimana Yakub diberkati oleh Tuhan. Yuk kita perhatikan bersama-sama. 1, 2, 3. Anak-anak masih ingat ya? Bapak Ishak mempunyai 2 orang anak yang bernama Esau dan Yakub. Esau adalah kakak, suka berburu, dan Yakub adalah adiknya yang suka di rumah. Dia suka memasak. Dia sangat disayangi oleh mamanya, Ibu Sarah. Suatu hari anak-anak ingatkan ya, Ibu Sarah tuh ngerti mendengar kalau Bapak Ishak mau memberkati kakaknya Esau dengan berkat yang berlimpah. Lalu Ibu Sarah menggunakan bagaimana caranya supaya berkat itu dapat diperoleh oleh Yakub. Akhirnya Yakub nurut dengan saran mamanya untuk membohongi ayahnya dan dia menerima berkat Tuhan dari Papa Ishak. Dan sebentar akhirnya ketahuan dan Esau sangat marah kepada Yakub. Dia sangat mendendam. Anak-anak, lalu Bapak Yakub pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan dia lari ke rumah pamannya. Paman ini artinya saudara dari mamanya, ke rumah paman Laban. Rumah paman Laban itu anak-anak di daerah Haran, jauh sekali, 720 kilometer. Aduh, itu gak cukup jalan sehari anak-anak, naik mobil kali ya, ini jalan kaki. Gak bisa. Lalu karena perjalanan sangat panjang, maka Yakub tidur di sebuah tempat. Ya, karena matahari sudah terbenam, maka dia mengambil sebuah batu. Batu itu jadi bantalnya. Keras sekali. Lalu dalam tidurnya dia bermimpi. Di bumi itu ada sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Lalu dia melihat ada malaikat Allah turun naik di tangga itu. Dan berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah, "Iya, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai bantal dan mendirikan di situ tugu
dan menuang minyak ke atasnya, dan dia menamai tempat itu Betel. Artinya rumah Allah. Betel dulu tempat itu namanya Luz, kota Luz. Dan di situ Yakub bernasar jika Allah menyertai dan melindungi dia, melindungi perjalanannya, kemana dia akan pergi, memberikan roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga selamat dan bisa kembali ke rumah Papa Ishak, maka Tuhan menjadi Allahnya Yakub. Dan batu yang didirikan itu akan menjadi rumah Allah, dan dari segala sesuatu yang Tuhan berikan akan selalu dipersembahkan 1/10 kepada Tuhan. Wah, keren banget ya ceritanya hari ini. Anak-anak, kita bersama-sama belajar dari peristiwa Tuhan memberkati Yakub di Betel. Kita bersama-sama belajar mengingat, kita belajar bersama-sama diingatkan bahwa Tuhan Allah kita itu tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Anak-anak tahu kan kenapa Yakub itu ada di Betel, di tempat itu? Karena dia lari dari kejaran kakaknya. Kakaknya mau membunuhnya, mau menangkapnya. Aduh, nyawanya terancam anak-anak. Tapi apa yang Tuhan katakan? Waktu Yakub tidur, bantalnya sebenarnya gak enak, pakai bantal batu. Tapi Tuhan bilang, aku Tuhan, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allah papamu, Allahnya opamu, aku akan memberkati engkau. Aku tidak akan meninggalkan kamu, aku melindungi kamu. Dalam ayatnya yang ke-15, kemana engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali. Aku tidak akan meninggalkan engkau, tapi aku akan melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Anak-anak, kita diingatkan bahwa dalam situasi susah, dalam situasi yang menyedihkan, dalam situasi yang sangat membahayakan, kita itu dilindungi Tuhan. Kita itu dijagai Tuhan. Kita itu bersama-sama dengan Tuhan. Seperti Tuhan berkata tidak akan meninggalkan, ya. Ini pelajaran yang pertama untuk kita. Jadi dalam situasi yang susah, sedih, sulit, sakit, terancam, bahaya, ingat ada Tuhan yang melindungi kita. Yang kedua, kita diingatkan bahwa kalau Tuhan bersama-sama dengan kita diingatkan tiap-tiap hari itu anak-anak ngalamin Tuhan. Seperti Yakub, dia tidur pakai alas bantalnya batu, tapi dia bisa menikmati Tuhan. Dia bisa melihat bagaimana malaikat Tuhan naik turun dalam mimpinya itu, dan dia bisa mendengarkan suaranya Tuhan lewat firman-Nya. Anak-anak, yuk kita belajar dari Yakub yang juga membangun tugu peringatan. Tugu peringatan itu artinya tugu untuk mengingat-ingat bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan dia tidak melupakan. Anak-anak, Tuhan pernah berkati anak-anak kan? Atau anak-anak sudah lupa? Nah, kita belajar nih dari Yakub. Yakub gak melupakan perjumpaannya dengan Tuhan. Yakub tidak melupakan apa yang Tuhan sudah katakan. Jadi jangan pernah melupakan apa yang Tuhan sudah pernah katakan ya. Apa yang sudah pernah Tuhan janjikan. Selalu ingat di mana anak-anak mengalami pertolongan Tuhan. Selalu mengingat berkat-berkat, makanan, minuman, mainan, apa saja yang Tuhan sudah pernah lakukan kepada anak-anak. Jangan pernah melupakannya. Kalau Bapak Yakub itu membangun tugu peringatan. Jadi kalau ketemu tugu itu, lihat tempat itu, Bapak Yakub ingat, oh Betel, rumah Tuhan. Aku mengalami Tuhan, aku menjumpai Tuhan, aku melihat Tuhan di sini gitu. Nah anak-anak, apa yang anak-anak sudah rasakan, yang sudah alami, yang Tuhan sudah berikan, yuk coba ingat. Dan anak-anak, kalau anak-anak ingat kebaikan Tuhan, maka saat suatu hari anak-anak
memiliki keperluan, kebutuhan anak-anak, berdoa lagi sama Tuhan. Ingat bagaimana Tuhan sudah menolong dan Tuhan sudah memberkati anak-anak. Oke, ayat hafalan kita dari Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Sampai di situ ya. Ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Oke. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya anak-anak. God bless you.